Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatani min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada junjungan yang paling mulia, manusia yang paling terhormat, manusia yang paling baik, manusia yang paling kita cintai daripada ibu dan bapak kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, muslimin muslimat dimanapun berada yang dimuliakan Allah, ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Apa kata beliau? Jas merah, jangan lupakan sejarah. Banyak orang menganggap itu kan masa lalu, tapi ternyata sejarah itu penting bagi kita. Tidakkah kita lihat orang menjadi sukses karena dia melalui berbagai macam halangan dan rintangan yang masa lalunya disebut sejarah. Ada orang menjadi melarat karena juga punya sejarah. Ada orang menjadi mulia juga punya sejarah. Ada orang menjadi terkenal juga punya sejarah. Hidup ini, sejarah merupakan pelajaran yang paling berharga. Begitu juga dengan agama kita, agama yang mulia, agama Islam juga memiliki sejarah tersendiri. Tidakkah kita pelajari di dalam buku-buku kita baca, di dalam buku Sejarah Peradaban Islam karangan Samsul Munir, di dalam buku Sejarah Peradaban Islam karangan Profesor Dr. Ramayulis, bahwa sebelum Islam itu lahir, baginda Nabi lahir, di dunia ini sudah ada 3 kerajaan besar yang bernaung, yang berkuasa. Itu kerajaan Romawi. Ada Romawi Barat, sekarang di Italia. Ada Romawi Timur, kalau tempatnya sekarang di Turki. Yang dulu di sana ada kerajaan besar, kerajaan Konstantinopel, kerajaan Nasrani, juga ada kerajaan Persia, juga ada kerajaan Arab Jahiliyah. Itu sejarah. Mereka berkuasa berabad-abad, beratus tahun. Lalu lahirlah agama yang mulia, agama Islam, rahmatan lil alamin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir. Lalu beliau ketika dewasanya bermenung melihat perilaku umat yang begitu gelap, dan beliau mendakwahi masyarakat secara sembunyi-sembunyi. Beliau ketok pintu masyarakat. Beliau tanamkan tauhid. Beliau sampaikan kebenaran Islam. Alhamdulillah, dari beliau sendiri lahirlah as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat yang mulia memeluk agama Islam. Siapakah mereka? Utsman bin Affan, seorang sahabat yang kaya masuk Islam. Siapakah mereka? Zubair bin Awam. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, Talhah, Arqam bin Arqam.
Siti Khadijah juga masuk Islam, perempuan yang mulia. Dari satu orang lahir beberapa orang as-sabiqunal awwalun. Hatinya ditaklukkan, hatinya diluruskan. Lalu satu persatu orang mulai masuk Islam. Hati-hati mereka diluruskan, hati-hati mereka diraih. Lalu Allah menurunkan firman-Nya di dalam surah Al-Hijr. Fasda bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Ya Muhammad, sampaikan Islam itu secara terang-terangan dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang musyrik. Dari satu orang lahir beberapa orang, lalu orang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam Islam. Tidakkah kita lihat bagaimana Nabi ditunggu-tunggu oleh masyarakat Madinah? Padahal di sana belum ada Islam, ada suku yang kuat, suku Aus dan Khazraj, yang selalu mereka dalam keadaan perperangan. Tapi mereka menunggu kehadiran Nabi untuk menyebarkan Islam. Tidakkah kita pernah mendengar ada syair bagaimana orang-orang Madinah menunggu kehadiran baginda Nabi? Mereka memanjat pohon, melihat Nabi apakah sudah nampak atau belum dari kejauhan. Apa nyanyi mereka? Tala'al badru alaina min saniyati wada. Mereka gembira menunggu kedatangan baginda Nabi. Dari satu orang lahir beberapa orang as-sabiqunal awwalun. Lalu Islam menyebar ke Madinah, ke Basrah. Islam menyebar ke negara Suriah. Islam menyebar ke Mesir. Islam menyebar ke Afrika, ke wilayah Timur Tengah, ke India, Afghanistan, Turkistan, ke Eropa. Bahkan sampai ke negara kita tercinta ini, negara Republik Indonesia. Kenapa Islam begitu mudah menyebar? Ternyata karena Islam itu disebarkan dengan rahmatan lil alamin, dengan penuh cinta. Ada sebuah syair mengatakan, kalau engkau ingin meraih jiwa seseorang, maka raihlah hatinya. Kalau hatinya sudah teraih, semuanya akan diberikan kepadamu. Lihatlah bagaimana di dalam sejarah Islam sampai ke Indonesia. Bukankah kita tahu bahwa di Indonesia agama sebelum Islam adalah agama Hindu dan Buddha? Kalau orang Hindu Buddha datang ke Indonesia, dia sedih dan menangis. Sebagaimana kita menangis kalau kita pergi melihat ke Spanyol, karena Islam berkuasa di sana 700 tahun lebih. Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah agama Hindu Buddha. Datanglah saudagar-saudagar Islam meraih hati rakyat Indonesia, menyebarkan Islam. Tidakkah kita tahu hari ini Indonesia 270 juta penduduk dengan 34 provinsi. Semuanya mayoritas Islam, kecuali beberapa provinsi saja seperti Bali, NTT, dan Papua. Tapi Indonesia mayoritas Islam. Kenapa yang dulu mayoritas Hindu Buddha sekarang berubah menjadi mayoritas Islam? Karena Islam disebarkan dengan meraih hati, menundukkan hati, menumbuhkan cinta kepada masyarakat kita. Apa buktinya? Kalau dakwah dengan kekerasan sulit orang masuk, tidakkah kita membaca di dalam sejarah Belanda menyebarkan agama mereka Nasrani di Indonesia 350 tahun. Apakah penduduk Indonesia menjadi penduduk agama Nasrani? Tidak. 350 tahun mereka Belanda bersusah payah menyebarkan agama mereka. Sebagaimana kita baca, mereka punya misi 3G, Glory, Gold, Gospel. Mereka juga menyebarkan agama. Kenapa masyarakat Indonesia tidak teraih? Karena mereka menundukkan fisik, tapi mereka tidak menundukkan hati.
pendengar, muslimin muslimat dimanapun berada, ternyata kunci dakwah paling sukses itu adalah dengan meneladani Nabi, yaitu dengan meraih hati, meraih kolbu. Kolbu sudah teraih, maka mereka akan menjadi pecinta-pecinta Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.